Cek, cek. Assalamualaikum. Teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Halo, cek, cek. Oke, sebentar ya. Halo, cek, cek. Gimana sekarang? Kalau sekarang, Mas? Lebih jelas? Oke, sip. Saya sudah share screen. Layar juga terlihat jelas, Mas ya? Baik, sudah jam 1.30. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari kelas Embrio. Terima kasih sudah bergabung bersama saya siang hari ini. Walaupun baru berapa persen ya dari seluruh member, tapi it's okay. Tadinya sengaja saya pilih hari Sabtu karena saya pikir pasti sudah mulai kendor kerjanya, tapi ternyata teman-teman, beberapa teman kita masih harus bekerja. Jadi mungkin mereka terhalang oleh pekerjaan. Tapi sesuai dengan permintaan, ini sudah saya rekam, jadi nanti insya Allah akan saya upload juga ke YouTube untuk bisa didengar ulang. Langsung saja ya teman-teman ya, tanpa basa-basi, nggak perlu perkenalan juga lah ya, udah pada kenal. Langsung saja. Ke full screen. Baik, sesuai dengan judulnya, ini adalah shortcut jadi blogger, investasi paling enak. Tapi ini ada disclaimer-nya, jadi ini versi saya, dan tentunya ada syarat ketentuan berlaku juga. Artinya ada beberapa kondisi yang harus satu frekuensi, sehingga hasilnya juga sama enaknya sesuai dengan apa yang saya rasakan dan apa yang jadi versi saya. Karena ini adalah bentuknya shortcut dan ada keyword investasi, maka di situ ada modal. Artinya di sini kita tidak akan bicara soal beli domain lagi, beli hosting lagi, enggak, kita udah langsung mikirnya kita punya modal, kita beli blog yang sudah jadi dan sudah siap panen. Jadi agak berbeda kalau seandainya kita mulai dari awal, di mana kita harus investasinya lebih ke beli domain, beli hosting, kemudian juga harus banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan SEO dan teknis lainnya. Ini itu kita skip, di paradigmanya lebih pada investor. Di investasi kita perlakukan blog sebagai sebuah bisnis, di mana kita butuh modal, ada perhitungan biaya tetapnya, kemudian juga ada perhitungan berapa sih yang kita dapatkan dan kapan kita akan balik modal. Tapi sebelum lanjut, saya akan ulas dulu beberapa alasan mengapa sih kita atau saya lebih memilih untuk berinvestasi ke blog bukan ke yang lain.
Sementara di luar sana ada banyak jenis atau instrumen investasi seperti ada reksadana, ada saham juga, kemudian ada juga kripto. Kebetulan saya tidak terpapar dengan kripto waktu itu, jadi tidak terlalu paham dengan dunia kripto. Ada beberapa alasan sih. Ini kurang lebih alasan yang saya punya dan saya yakini masih jadi latar belakang paling besar kenapa saya berinvestasi di blok. Yang pertama, dengan membeli blok yang sudah jadi, teman-teman yang belum pernah merasakan PO atau belum pernah merasakan earning dari AdSense bisa lebih cepat ikut merasakan. Jadi misalnya belinya bulan ini, bulan depan udah langsung gajian. Nggak perlu nunggu tunggu trafficnya gede dulu, earningnya gede dulu, dan sebagainya. Dia lebih cepat. Bahkan kalau misalnya beli bloknya itu sudah ada earningnya, artinya sudah ada saldonya, itu dan pas belinya di tanggal 1, maka cuma 20 hari udah bisa langsung ngerasain PO dari Google AdSense. Yang kedua, relatif mudah mengembangkan aset blok. Jadi kalau teman-teman beli blok jadi, atau sudah berkembang, teman-teman tidak perlu lagi pusing dengan urusan membangun traffic dari awal. Tidak perlu lagi pusing membangun konten dari awal. Tidak perlu lagi pusing membangun authority dari awal dan sebagainya. Biasanya blog-blog yang sudah jadi dan punya earning, dia sudah punya starting point yang bagus, dan teman-teman cukup melanjutkan saja. Sehingga fokus ke depannya tidak lagi bagaimana cara mendapatkan traffic, tapi lebih pada bagaimana cara mengembangkan trafficnya. Dari asalnya 2.000, kita tinggal mikir gimana sih caranya trafficnya bisa pelan-pelan naik ke 2.500 dan seterusnya. Berbeda dengan kalau kita baru mulai, itu mikirnya berat sekali, bebannya relatif lebih berat dibandingkan kita beli blog yang sudah jadi. Jadi starting point-nya beda. Kemudian BEP-nya relatif lebih cepat. Nanti soal BEP saya akan berikan ilustrasinya lebih lanjut. Lalu nilai aset cenderung naik. Ini berkaitan dengan kalau asumsinya tentu adalah bloknya diurus ya, bukan ditinggalin gitu saja. Jadi kalau teman-teman beli blok atau investasi blok tahun ini misalnya, kemudian 1 tahun diurus, kita sudah dapat earning setiap bulannya, tahun depan mau dijual itu nilainya cenderung naik dibandingkan sebelumnya. Apalagi kalau earningnya naik. Tapi kalau bloknya tidak diurus, tentu sudah barang tentu nilai asetnya cenderung akan menurun. Jadi beli saja tidak cukup, harus diurus juga. Dan kalaupun toh ngurusnya tidak fokus di situ, nilai aset dari blok cenderung naik. Karena biasanya dari pengalaman blog itu kalau tipe kontennya adalah evergreen, maksudnya menggunakan keyword yang long lasting, bertahan lama, keyword yang tahan lama bukan trending, itu dibiarin beberapa bulan sekalipun itu perubahannya nggak akan signifikan. Jadi kalaupun toh tidak diurus dan turun, nilai asetnya tidak akan jatuh seperti aset-aset yang lain. Jadi cenderung bisa bertahan dibandingkan aset yang lain. Berikutnya, resikonya minimalis. Kenapa saya sebut minimalis? Karena hampir tidak ada resiko yang tidak bisa kita kontrol. Artinya misalnya nih, Banned AdSense itu kan bisa kita kontrol dengan cara misalnya kontennya lebih friendly. Kemudian kita juga tidak mengklik iklan sendiri. Kemudian kita tidak memasang iklan di posisi yang tidak boleh dan sebagainya. Jadi resiko yang mengancam di balik investasi blog itu bisa kita kontrol. Beda dengan misalnya investasi reksadana sekalipun yang kita punya manajer investasi, itu kita tidak bisa kontrol pasar. Kita yang dikontrol pasar, kita yang ngikutin pasar. Kemudian potensi jadi semi passive income. Ini juga sudah saya rasain. Artinya teman-teman kalau udah punya blog yang sudah jadi 2 atau 3 itu dan udah punya tim pastinya, itu bisa jadi semi passive income. Contohnya nih, teman-teman mudik misalnya. Kalau teman-teman punya blog, ditinggal mudik, itu earningnya tetap jalan. Tapi kalau teman-teman misalnya punya toko online, dan teman-teman tinggal mudik, sudah pasti nggak ada penjualan.
Jangan teman-teman berhenti menawarkan, berhenti pasang iklan, berhenti menerima orderan, berhenti melayani pembeli, artinya operasional juga berhenti, sehingga tidak ada juga pemasukan dari situ. Atau jenis investasi yang lain, Instagram termasuk ya, saya juga main Instagram. Instagram kalau tidak kita posting sehari, itu langsung jatuh dia jangkauannya, langsung jatuh. Jadi kalau misalnya saya mudik nih, hari ini saya mudik, 2 minggu ke depan baru pulang lagi, baru aktif lagi, itu pegang Instagram, itu udah pasti tiarap semua trafficnya. Sehingga juga berpengaruh pada pemasukan, baik dari affiliate ataupun dari paid promote. Beda dengan blog, blog itu 6 bulan sekalipun tidak diupdate, itu cenderung tidak banyak berubah. Bahkan banyak teman-teman kita yang istilahnya dia memulai blog, kemudian bosan, ditinggal, beberapa bulan kemudian dilihat, ternyata trafficnya justru naik gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Terakhir, memberikan kita kesempatan. Nah, kalau kita investasi ke blog, kemudian kita punya tim di situ, atau istilahnya, anggaplah kita belum punya tim, kita masih pegang sendiri, masih single parent, single fighter, masih dikelola sendiri, tapi karena fokusnya sudah beda, bukan lagi pusing dengan membangun traffic, index, backlink, dan sebagainya, karena blognya sudah jadi, which mean teman-teman punya banyak waktu untuk melakukan hal yang lain, misalnya upgrade ilmu, ikut kursus ini, ikut workshop ini, dan sebagainya, ikut seminar ini, atau mencoba mainan lain. Saya pribadi saat ini fokusnya pada blog dan juga Instagram. Tapi tanpa manajemen tim dan waktu yang bagus dan rapi, mustahil saya bisa bermain di bisnis yang lain. Nggak bisa juga saya coba Instagram dan yang lainnya. Jadi saya fokusnya di 2, blog dan Instagram saat ini. Berikutnya, nah ini adalah ilustrasi modal dan juga BEP yang bisa jadi angkanya berbeda ya antara saya dan teman-teman. Tapi ini pengalaman saya tidak jauh dari angka-angka ini. Jadi kalau seandainya teman-teman membidik blog dengan earning 2 juta per bulan, kemudian deal-nya di 10 kali earning, maka cuma 20 juta modal yang dikeluarkan. Dan kalau deal-nya di 15 berarti 30 juta. Ini saya kasih yang maksimal angkanya, 30 juta. Berarti ini adalah 15 kali dari earning dasarnya atau earning rata-ratanya sebesar 2 juta. Maka BEP-nya sekitar 15 sampai 18 bulan. Nah, kalau dalam prosesnya, misalnya di 3 bulan awal teman-teman kelola ternyata traffic-nya melonjak, maka BEP ini bisa lebih singkat. Bisa di bawah setahun mungkin, atau mungkin bisa di bawah 10 bulan. Jadi potensi untuk memangkas BEP ini terbuka sangat lebar, tergantung eksekusi yang teman-teman lakukan. Dan apabila teman-teman cukup beruntung mendapatkan blog yang earning-nya bagus, kemudian harga deal-nya juga bagus, tentu BEP juga bisa ditekan. Tapi kurang lebih estimasi maksimalnya akan seperti ini. Kurang lebih. Earning-nya 2 juta, kurang lebih kita melakukan 30 juta untuk beli, kemudian BEP-nya sekitar 15-18 bulan. Sepanjang yang saya tahu, hampir rasanya tidak banyak investasi yang bisa menjadikan BEP secepat ini. Bahkan saham sekalipun, nggak ada yang BEP yang segini. Karena saham itu kalau reksadana itu perkiranya hanya 6-7% setahun ya. Artinya lama sekali untuk BEP. Walaupun kita tidak perlu kerja di situ. Ini kurang lebih ilustrasinya. Angkanya bisa berbeda, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Tapi kurang lebih rata-ratanya akan seperti ini. Jadi beberapa kali saya membeli blog yang sudah jadi. Nah ini penekanannya adalah bahwa untuk membeli blog itu butuh pengamatan yang jeli. Based on data, jadi penilaiannya bukan berdasarkan nafsu, tidak terburu nafsu, karena kebanyakan teman-teman kita yang juga sebenarnya punya konsep yang menarik juga, artinya dia paham bahwa untuk jadi blogger yang cepat adalah membeli blog. Cuman banyak yang tidak paham bahwa prosesnya tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang harus diperhatikan kalau ingin investasinya worth it, artinya
investasi yang kita keluarkan itu kita perhitungkan secara jeli berdasarkan data dan fakta, kemudian prosesnya juga kita lakukan dengan benar, sehingga investasinya menjadi tepat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membeli sebuah blog. Ada banyak sebenarnya sih, tapi saya hanya ringkas yang selama ini saya kerjakan saja. Kalau secara detailnya ada banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, ini beberapa hal yang biasanya saya lakukan ketika menilai sebuah blog atau membeli sebuah blog. Yang pertama, pastikan datanya. Satu, teman-teman wajib minta data Google Analytics, ini udah pasti. Dan biasanya juga sebagian besar seller atau blog yang ingin dijual itu menyertakan data Google Analytics. Tapi tidak banyak seller ataupun tidak banyak pembeli blog yang memperhatikan rangkaian datanya, rangkaian trafficnya tidak banyak. Jadi kebanyakan karena emang mungkin keterbatasan banyak hal. Biasanya para penjual blog itu memberikan screenshotnya hanya misalnya sebulan traffic seminggu, terkadang bahkan ada yang trafficnya cuma sehari. Nah, ini bisa ya, jadi blunder. Nah, banyak sekali pembeli yang tidak jeli, mereka hanya melihat data yang jangka waktunya pendek. Padahal bisa saja data tersebut itu lebih rendah dari periode sebelumnya. Bisa periode bulan lalu, bisa periode 6 bulan yang lalu, bisa periode tahun lalu. Jadi perlu diperhatikan grafiknya. Tidak hanya sebulan ke belakang, tapi juga kalau bisa setahun ke belakang, atau 2 tahun ke belakang, atau dari awal sekalian. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana sih pergerakan trafficnya, apakah stagnan, naiknya seberapa, kalau butuh turun, turunnya seberapa, apakah masih bisa kita toleransi atau tidak, dan sebagainya. Datanya wajib, tapi juga harus komprehensif, artinya harus lengkap datanya. Jangan hanya seminggu, jangan hanya sebulan, jangan hanya 3 bulan. Berikutnya data Google Console, ini juga penting. Biasanya sih hampir berbanding lurus ya antara data Google Analytics dengan Google Console. Tapi kalau di Google Analytics itu traffic dari non-organik juga masuk. Jadi kalau seandainya dia trafficnya banyak dari Facebook, di data Google Console-nya bisa berbeda. Karena di data Google Console ini biasanya yang kelihatan adalah performa dari CTR, dari impresi, dan dari kliknya. Dari situ kita bisa lihat perbandingan mana sih yang organik, mana sih yang dari non-organik, berapa besar persentase masing-masing kita bisa lihat. Nah, data Google Console itu penting karena kita bisa lihat CTR-nya, berapakah CTR-nya, kemudian posisi rata-ratanya, posisi berapa sih. Dari sini kita bisa melihat apakah blog itu berkembang atau tidak. Kalau CTR-nya 1, sekian%, rendah sekali itu. Apalagi kalau topiknya topik-topik ini ya, long lasting ya, maksudnya keywordnya keyword abadi. Kalau CTR di bawah 2% itu tergolong rendah. Tapi kalau dia blognya blog berita, itu biasa kalau blog berita, karena dia trafficnya biasanya mayoritas bukan dari organik, sehingga CTR-nya kemungkinan lebih rendah dibandingkan blog-blog yang bahas misalnya tips, tutorial, dan sebagainya, atau informatif. Berikutnya, data Google AdSense. Jadi, teman-teman perlu minta earning 3-5 bulan terakhir, kalau bisa setahun terakhir sebenarnya. 3-5, tapi kalau keberatan pemiliknya, teman-teman bisa minta 3-5 bulan terakhir. Karena gini ya, keberatan bukan berarti dia niat nipu, tidak. Ada memang seller-seller yang dia malas di banyak tanya ya, jadi dia itu susah diminta untuk detailnya gitu. Ada yang orang seperti itu. Pasti ada. Dan kalau kita dapat seller yang seperti itu, agak sulit tuh kita minta detail-detail seperti ini, agak sulit. Nah, kalau yang ketemu seperti itu, saya prefer sih mundur saja, karena nanti akan repot ke belakang, ke depannya.
Oke, data Google AdSense 3 sampai 5 bulan terakhir hampir sama dengan analitik. Kenapa 5 bulan? Karena kalau 5 bulan kita bisa lihat pergerakannya. Apakah cenderung naik, apakah cenderung stagnan, apakah cenderung turun. Dari situ kita bisa lihat blok ini worth it tidak untuk kita beli. Kemudian pastikan earning-nya dari domain bersangkutan. Kayak ini banyak yang nggak tahu juga. Di dalam satu akun Google AdSense ada bisa banyak blok dimasukkan di situ. Dan kalau 10 blok dimasukin, earning-nya jadi lebih tinggi. Begitu dipisahin, semua dicopotin 9 blok lainnya, bisa jadi dia jauh lebih rendah dibandingkan screenshot awalnya. Jadi make sure, pastikan domainnya sesuai dengan grafiknya itu sesuai dengan domain yang dia jual. Pastikan itu. Jangan salah. Banyak yang tertipu di situ. Kemudian rata-rata earning, minta juga rata-rata earning 3 sampai 6 bulan terakhir. Ini maksudnya gini, teman-teman, kan dari perjalanan 6 bulan itu ada naik turunnya. Ada yang naik, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mungkin rata atau sama dan sebagainya. Jadi teman-teman perlu minta data rata-rata earning per bulan dari 6 bulan tersebut. Misalnya bulan ini naiknya, misalnya bulan ini 2 juta, bulan Januari 1,5 di rata-rata, nah itulah nanti akan jadi estimasi harga bloknya. Jadi bukan earning bulan lalu, bukan earning tahun lalu, bukan earning besok. Misalnya udah punya saldo, jangan dinilai dari situnya, tapi dari rata-ratanya. Dari nilai rata-rata earning 3 sampai 6 bulan terakhir. Itu sebagai patokan harga blok. Kemudian data payment beberapa bulan terakhir. Ini juga penting. Data payment untuk memvalidasi data di Google AdSense domain bersangkutan. Karena kalau angkanya pasti beda. Kalau seandainya isi akunnya ada banyak blok, pasti beda data payment dengan earning domain bersangkutan. Kalau dia banyak blok pasti beda. Tapi kalau dia bloknya satu, harus sama dia, harus match. Nggak boleh beda. Baik, berikutnya cek manual. Ada beberapa hal yang perlu dicek. Yang pertama, nah ini gampang sekali untuk ngecek ya. Jadi teman-teman pastikan kontennya yang ditulis tidak melanggar artinya bukan konten porno, bukan konten judi, bukan konten scam dan sebagainya, bukan AGC ya, bukan AGC, kemudian bukan kopas juga, walaupun sulit ya. Kalau blog sudah lama online pasti agak sulit menentukan kopas tidaknya. Bukan auto, dan pastikan, kalau saya pribadi memastikan kontennya halal. Misalnya nih teman-teman, ada blog bagus banget, CPC-nya bagus banget, earning-nya, tapi dia bahas pinjaman online. Kalau saya skip. Bahas pinjaman online, bahas fintech, itu saya skip. Tidak akan saya beli. Tapi saya kembalikan ke teman-teman, kalau teman-teman merasa oke dengan konten-konten tersebut, tidak bertentangan dengan hati nurani dan agama, ya gas saja. Kalau saya sih tidak. Kemudian hindari semi wallpaper. Ini juga banyak ditawarkan ya semi wallpaper. Lalu cek iklan, pastikan tidak menggunakan. Nah ini juga penting. Nah sebelum iklan link itu dihapus, ini jadi sorotan banyak orang ketika membeli sebuah blog. Nah, ada blog-blog yang memang ketika pakai iklan link itu bagus CPC-nya, bagus CTR-nya dan sebagainya. Dan ketika ada isu-isu akan dihapus, banyak orang yang khawatir kalau seandainya nanti tidak pakai iklan link lagi. Nah ini teman-teman juga pastikan dengan pendekatan yang sama. Artinya iklannya dicek dulu nih, posisinya melanggar tidak, kemudian jenis iklannya melanggar tidak, apakah dia menggunakan pop-up atau tidak, apakah dia menggunakan sticky atau tidak, ini perlu dicek juga. Kalau dia menggunakan sticky, hati-hati. Kalau dia menggunakan pop-up, hati-hati juga. Kliknya mungkin gede, tapi ke depan itu beresiko. Cek indeks. Nah, ini kalau yang cek indeks, kalau yang teman-teman belum tahu cara ceknya gampang sekali. Untuk cek indeks, teman-teman cukup misalnya ketikkan site ya seperti ini. Kita bisa cek indeksnya di sini menggunakan site.2.com. Kalau sebenarnya cara gampangnya sih ya pakai yang seperti ini ya.
langsung saja ketikkan, pasti kalau dia terindeks akan muncul, kalau tidak terindeks tidak akan muncul. Cuman bedanya kalau kita langsung domain seperti ini, dia di blok lain juga akan muncul. Situs lain yang muat query perizinan juga akan muncul. Tapi kalau begini, dia akan fokus ke domain yang kita cek saja. Atau propertinya, biasa subdomainnya, bisa halamannya, dan lain sebagainya. Bisa kategorinya, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita mau fokus cek homepage-nya saja, maka ketikkan info.2, ikuti dengan domain.com, enter. Maka kita akan bisa lihat, ini biasanya harusnya muncul cuma domainnya ya. Seperti ini juga boleh, sama aja sih. Itu untuk memastikan indeksnya. Kenapa sih Mas perlu dicek? Ya, kita kan nggak tahu ya alasan dijual itu apa. Bisa jadi alasan salah satunya adalah karena dia udah diindeks maka dijual. Kita nggak, terkadang hal-hal kecil justru kita anggap sepele, malah kita kepleset di situ. Kemudian teknisnya, teman-teman ketika beli, make sure pastikan paket penjualannya komplit. Kalau saya beli itu biasanya saya minta semua. Dari konten, dari tem, dari pokoknya semua saya minta. Termasuk hostingnya juga saya minta. Biasanya sih gitu ya. Saya minta juga. Tapi kalau saya tidak mau kasih, maka kita bisa misalnya potong harga atau pokoknya istilahnya kita nego lah gimana caranya supaya kita dapat hostingnya juga. Kenapa? Karena proses migrasi ini juga tricky ya. Kalau kita nggak bisa migrasi, ini prosesnya akan lebih lama. Nah, ini proses perpindahan migrasinya juga dipastikan teman-teman siapa yang melakukan. Apakah dia atau kita? Apakah dia bantu atau tidak? Migrasi juga tidak semua orang bisa, jadi pastikan ini prosesnya bagaimana. Kalau tidak bisa, saran saya kita beli jasa saja, kita bayar orang untuk migrasi, sehingga lebih cepat. Nanti nggak banyak ini ruwet-ruwetnya. Sehingga proses pembayaran selesai, kita bisa langsung handle. Kemudian kepemilikan domain juga. Domain pastikan teman-teman dapat akses ke domainnya. Ada dua pilihan, kalau dia mau transfer lebih bagus, tapi kalau dia mau kasih akun registrarnya juga it's okay, nggak jadi masalah. Tapi harus dipastikan dulu mau yang mana dia. Nah ini kurang lebih kasus kalau seandainya kita dapat ini screenshot earning, tapi hanya beberapa minggu saja atau beberapa hari saja. Kita hanya melihat data short term-nya saja, tidak melihat riwayatnya atau historinya. Nah kalau kasusnya seperti ini tentu nilai dari bloknya tidak sama lagi ya dari harga yang seharusnya. Kita harus jeli melihat ini. Nah banyak sekali teman-teman kita yang kepleset di sini sih di bagian ini, banyak sekali. Jadi dia hanya lihat earning short term-nya saja, begitu dia lihat ke belakang ternyata turunnya jauh dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Jika demikian maka ada masalah di bloknya. Ini yang tadi. Oke, pertimbangan lainnya ada beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan ketika kita membeli sebuah blok. Yang pertama akun. Ketika membeli sebuah blok, maka sebaiknya belilah dengan akun AdSense-nya sekalian. Kenapa? Karena walaupun kecil ya, ada kemungkinan ketika teman-teman add site domainnya itu akan ditolak. Tetap ada kemungkinan. Walaupun kecil ya, saya beberapa kali hampir tidak pernah ditolak. Tapi ada teman yang mengalami itu ditolak. Jadi paling aman memang beli dengan seakun AdSense-nya. Cuman harganya pasti berbeda, biasanya lebih mahal. Nah, jika sellernya tidak mau dengan akunnya, cobalah untuk minta garansi. Jadi kalau seandainya ditolak, ya kita kembalikan bloknya. Jadi misalnya teman-teman pakai Rekber, rekening bersama, jangan cairkan dananya sampai accept-nya berhasil. Bikin kesepakatan seperti itu. Minta ke sellernya bahwa dana tidak akan saya cairkan kalau accept-nya belum berhasil. Jadi begitu accept-nya berhasil, baru dana dicairkan. Walaupun tidak semua orang mau ya, tapi kalau nggak mau ya sudah, berarti belum rezeki kita. Kalau saya gitu sih. Berikutnya keamanan. Ini juga sering banget kejadian.
beberapa teman kita. Yang pertama, wajib rekening bersama. Gunakan rekening bersama. Apapun, siapapun orangnya. Wajib menggunakan rekening bersama. Kemudian begitu proses perpindahan akun dimulai, langsung melakukan beberapa hal. Yang pertama, ubah password. Ubah password akun AdSense-nya. Sekarang itu akun Gmail terkonek ke perangkat biasanya. Maka ketika kita mengubah password, pastikan untuk meng-log out semua device yang terhubung. Saya nggak tahu teman-teman ini punya pengalaman atau tidak melakukannya, tapi di Google itu ada ya fiturnya. Lalu aktifkan 2 faktor autentikasi, juga penting. Lalu setelah itu ubah sandi block, hosting dan juga domain. Kalau teman-teman mendapatkan akun registrarnya. Atau juga teman-teman mendapatkan hostingnya juga, maka langsung diubah semua. Ini prosesnya terjadi sebelum rekber cair. Jadi lakukan ketika dana masih di rekening bersama. Terakhir, barulah ubah nomor rekening di Google AdSense. Kalau teman-teman langsung beli dengan akunnya, langsung diubah. Walaupun ini bisa dilakukan nanti ya, oke, karena tapi kalau kita belinya udah ada saldo, kemudian pas belinya tanggal 20, wajib harus cepet ini. Kalau enggak tetap cair ke yang punya kan. Nah, banyak yang lupa hak-hak kecil seperti ini. Oke, untuk Google itu saya yakin pasti bisa lah ya, nggak perlu saya perlihatkan lah ya, saya yakin bisa. Saya langsung ke materi saja. Jadi di Google ada menunya untuk security akun, itu bisa diubah beberapa hal ini. Ini banyak kejadian teman-teman, dia sudah beli akun, kemudian di-reclaim dengan yang punya, yang sellernya. Di-reclaim lagi akhirnya. Ya manusia kita nggak tahu ya. Berikutnya tim. Oke, betul saya punya tim. Saya penulis ada 6 ya, kurang lebih 6. Ya naik turun kadang 6, kadang 5, karena pekerjaan penulis itu kan tidak pekerjaan yang menjanjikan, gajinya nggak gede juga, jadi turnover-nya tinggi juga. Sering gonta-ganti, kecuali memang dia memang kerjanya sampingan, maksudnya dia ibu rumah tangga atau mahasiswa, dia lebih betah di situ. Oke, hire tim jika blog sudah lebih dari 3, karena idealnya satu orang itu mengelola 3 blog idealnya. Tapi kalau teman-teman punya pekerjaan 8 sampai jam 5 sore, maka ya wajib hire blog. Jangan nekat, yakinlah tenaga teman-teman itu terbatas. Banyak yang mikir, jam 5 kan sudah pulang kerja ya. Gitu. Bisa lah nanti habis kerja kita online pakai blog. Itu bullshit teman-teman. Yakinlah ketika sampai rumah teman-teman sudah capek, energinya terkuras, sudah ketemu bantal, sudah ketemu kasur, itu bawaannya tidur, bawaannya capek lah pokoknya. Apalagi kalau ketemu istri di rumah, atau istrinya, kalau istrinya baik hati mungkin kita dipijitin ya, kalau istrinya bawel kan juga jadi malas kerja. Percayalah teman-teman nggak akan bisa, jadi hire tim saja. Oke, nah untuk menekan biaya, timnya outsourcing saja, artinya kita pakai freelance. Jangan gaji tetap, pakai freelance saja. Saya pakai freelance juga. Nah, saya biasanya mencari tim itu di OLX, di Kaskus, dan Freelancer. 3 media atau platform yang andalan saya. Saya pakai di OLX, Kaskus, dan Freelancer. Silakan teman-teman dicoba sendiri bagaimana penggunaan platformnya. Saya cari di sini. Kenapa? Relatif lebih murah itu sih pertimbangannya. Kemudian carilah tim yang punya pengalaman dengan WordPress. Kenapa? Karena kalau kita dapat yang sudah pengalaman, kita bisa langsung perintahkan dia untuk langsung posting tanpa harus membayar lagi. Jadi biasanya kalau satu artikel 20.000 dia bisa posting, saya langsung minta dia langsung posting. Untuk ngedraft ya, di draft saja sementara. Nah untuk fee-nya 20-40.000 tergantung spek dan kualitas penulisnya. Jadi teman-teman perlu untuk seleksi dulu artikelnya bagaimana, kira-kira kualitasnya bagaimana, lalu tentukan harga di situ. Tapi range-nya saya sekitar ini. Apakah boleh lebih rendah? Boleh, it's okay, bebas. Kalau teman-teman budgetnya mungkin 15.000, it's okay, coba saja tawarkan. Saya rasa zaman sekarang banyak orang cari kerja ya. Jadi kerja apapun selama halal dan tapi ya ini ya jangan terlaluan ya. Misalnya ada yang saya lihat itu ada blog-blog yang menawarkan guest post atau penulis lepas kadang 5.000, 1.000 kata itu kebangetan ya kalau 5.000. Itu kelewatan sih. Oke, nah untuk alurnya
tidak ribet sih teman-teman. Alurnya simpel sekali. Teman-teman wajib punya keyword. Jadi keyword harus teman-teman yang cari dan riset. Keyword dibikin, keywordnya kemudian ditentukan kira-kira posisi keyword di mana, judulnya bagaimana, berapa kali diulangi kalau yang mau pakai itu. Apakah teman-teman pakai LSI atau tidak, apakah teman-teman menggunakan konotasi atau tidak, dan sebagainya, perlu teman-teman kasih. Kalau keywordnya pakai skema, perlu teman-teman bikin skemanya, mana artikel utama, mana artikel pendukung, kemudian berikan catatan, jangan kopas, subheadingnya bagaimana, openingnya bagaimana, perlu dijelaskan dengan detail. Jadikan sebagai template SOP, kemudian lemparkan ke penulis. Deadline-nya tentu beda-beda, silakan teman-teman tentukan sendiri apakah sehari 1, apakah sehari 2, tergantung kesepakatan di awal. Nanti dia akan ngedraft di blog kita tinggal evaluasi, cek. Kalau seandainya sudah cukup bagus, tinggal di-publish. Dan kalau sudah bekerja selama 3 bulan misalnya, dan artikelnya cenderung minim kesalahan, dan sudah sesuai dengan ekspektasi kita, saya biasanya langsung, nggak usah ngedraft lah, langsung posting aja. Saya langsung suruh posting, nanti saya biasanya seminggu 2 kali atau lagi rajin setiap hari saya cek artikel-artikel. Segmen terakhir, belinya di mana Mas untuk blog? Kalau saya belinya di sini. Nah, ini saya yakin teman-teman udah pada tahu sih, cuman mungkin tidak semua tahu. Ini forum Ads ID saya dari tahun 2007 atau 2008 gitu sudah join di situ. Banyak ilmu yang saya dapat di situ. Dari zamannya main Amazon, zamannya main WP Robot, zamannya main Clickbank, zamannya main Linksell, saya sudah merasain semua. Dan di forum itu juga belajar AdSense juga dari forum juga. Kemudian di grup-grup Facebook, ini banyak sekali grup Facebook, di grup blogger, di grup blogspot, di grup WordPress juga boleh. Nanti biasanya di situ akan ada penawaran-penawaran. Lalu di P-Store juga sering juga, ya, ada beberapa kali walaupun tidak deal, tapi saya menemukan ada beberapa lapak yang potensial. Kemudian perluas pertemanan khususnya blogger. Gampang sih, kalau makin banyak teman yang berkecimpung di dunia blogger, nanti biasanya lebih mudah dapatkan informasi blog-blog yang dijual. Nah, ini saya sering di Facebook beberapa kali juga saya build blog di grup-grup. Kemudian di forum lain mungkin ada ya, tapi saya belum pernah punya pengalaman deal dari forum lain. Jadi dari 4 ini media ini saja yang pernah dapatkan target-target blog dan juga yang sudah deal. Saya rasa itu teman-teman nggak lama kan ya? Sejam berarti sesuai dengan ekspektasi. Sejam. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan langsung via audio lebih bagus, via teks juga monggo, saya tidak membatasi. Cuman kita usahakan 1 orang maksimal 2 lah ya, karena saya harus jalan pulang dari kantor ini bisa 45 menit, jadi mohon dimaklumi. Silahkan jika ada pertanyaan, teman-teman. Boleh melalui audio atau dari ke teks juga boleh. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan atau ada yang masih bingung? Monggo. Tidak ada? Oke, ada via chat beberapa. Maaf, kalau mau beli akun AdSense di mana ya? Di Facebook banyak, Mbak. Di Facebook grup blogger banyak, di jual beli AdSense banyak. Kalau di forum SID kebetulan nggak boleh jualan akun AdSense, jadi nggak bisa di situ. Di grup Facebook aja Mbak banyak kok.
Pertanyaan dari Mas Fajri, cara menjaga agar laptop saya udah akan naik. Kadang Bloomberg bulan depannya malah turun, padahal udah coba supply konten baru. Ya, ini perlu Mas Fajri cek lagi trafficnya turunnya sejak kapan. Sejak Mas Fajri beli atau sudah dari sebelum Mas Fajri sudah cenderung turun. Kalau sebelum dibeli sudah cenderung turun, mungkin problemnya ada di backlinknya mungkin, atau ada di yang lain, speednya mungkin, page speednya dan sebagainya. Tapi kalau beli turunnya ketika Mas beli beberapa bulan kemudian baru turun, berarti ada yang salah dengan kontennya. Coba Mas Fajri konsultasi dengan yang punya yang lama, dulu cara isinya bagaimana. Maksudnya jenis kontennya bagaimana, panjang artikelnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, untuk detail-detail optimasi keywordnya, saya rasa di kelas sudah banyak materinya. Mas Fajri, kalau saya masih sangat percaya bahwa konten is the king ya. Konten adalah kunci utama untuk bikin traffic, untuk datangin traffic. Jadi kontennya di awal harus yang based on keyword dulu, harus wajib based on keyword. Tanpa itu mustahil. Nah, kalau seandainya sudah based on keyword tetap ternyata masih belum naik, berarti mungkin persaingannya terlalu ketat. Mungkin Mas Fajri bermain di Tekno. Kalau di Tekno emang tinggi Mas persaingannya. Jadi mungkin Mas Fajri bisa mencoba keyword-keyword lain, masih Tekno, tapi persaingannya lebih rendah. Jadi bermain di long tail keyword, 4-5 kata kunci, persaingannya rendah, ya hindarilah kayak jalan tikus, hindari dulu kayak trikinet, hindari dulu trikinet, hindari dulu tele sosial, hindari dulu kayak cermati ya, hindari dulu kayak kompas, hindari dulu kayak gadget trend, hindari dulu kayak berakal. Kalau udah ada berakal, Mas tembak juga itu namanya nekat Mas, bunuh diri. Jadi mungkin cara risetnya betul sudah Mas. Maksudnya pendekatannya udah benar, perbanyak konten. Tapi caranya keliru. Pemilihan keywordnya keliru. Untuk cek persaingan, Bang Fajri tinggal cek di halaman 1 siapa itu aja. Siapa sih di halaman 1 kira-kira? Kalau kira ini blognya Mas Fajri kenal, yang terkenal udah high authority-nya ya jangan dilawan Mas Fajri. Hindari dulu sementara ya, sampai nanti ada waktunya Mas Fajri ikut bermain dengan mereka. Ada waktunya nanti. Oke, dari Mas Yuda, Mas menghindari niche pinjol kenapa sudah dikata apakah? No, pinjol tidak prohibited di AdSense, lebih ke ya kita tahu lah ya pinjol itu riba lah ya. Jadi karena kalau saya masih percaya gini Mas Yuda, konten yang dibaca oleh orang itu apapun dampaknya itu akan kembali ke kita. Misalnya Mas Yuda ngasih tips sholat nih ya, sholat ke orang yang belum bisa sholat. Kemudian dia bisa sholat gara-gara baca kontennya Mas Yuda. Secara tidak langsung saya yakin Mas Yuda dapat jariahnya. Sebaliknya nih Mas, kalau Mas Yuda ngangkat topik pinjol, ngasih rekomendasi tuh, misalnya aplikasi pinjaman online paling cepat cair, tanpa bunga, walaupun nggak mungkin tanpa bunga ya, cepat cair, cicilannya kecil. Ternyata ada pembaca yang Mas Yuda, dari blog Mas Yuda, yang dia terjerat pinjol, nggak bisa bayar, motornya ditarik, rumah tangganya berantakan. Saya masih yakin Mas Yuda juga akan dapat dosa jariahnya. Jadi itu alasannya Mas. Niche potensial di kelas ada Mas Fauzi, di kelas ada banget. Ada banyak itu di kelas, tinggal dibaca, tinggal dipilih. Oke, Mas Heribertus Punto, halo Mas. Kalau proses migrasi digandakan kalau pindah hosting trafficnya tergantung Mas. Kalau migrasinya seminggu, yes. Kalau migrasinya sampai seminggu, yes, pasti turun. Tapi kalau migrasinya cuma sehari, turunnya sebentar aja, nggak lama. Nah, biasanya gini, kalau saya migrasi itu lakukan di tengah malam. Atau di weekend, hari Minggu, Sabtu Minggu lah ya. Sabtu Minggu, jadwalkan migrasi di hari itu dan di jam sepi, biasanya jam setengah malam. Nah, migrasi itu kalau dilakukan oleh orang yang sudah ahli, hitungan jam kelar kok, nggak lama. Maaf, saya terlambat join, nanti di-share ke YouTube ya, Mas Gentur. Insya Allah, sudah saya record kok, kalau nggak lupa. Ya, di recording, masih recording.
Insya Allah ya, sabar ya, karena ini pasti filenya gede nih. Oke, dari Mbak Tasgiah, menarik Mas, tertarik dengan statement yang harus halal tadi. Jika ini informasi tentang bank bukan pada produk tapi pelayanan, atau aturannya misalnya tentang cara buka rekening. Ya, it's okay Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, misalnya cara transfer ya, cara top up pulsa, cara transfer ke saya, cara buka blokir ya, cara blokir kalau KTM-nya hilang tuh boleh, it's okay. Yang nggak boleh misalnya cara mengajukan pinjaman ke bank, terus sebaiknya jangan deh, dari dulu. Bagaimana cara membangun tim untuk ngurus blog, apa yang diperlukan dan apa yang dilakukan setelah beli blog? Pertama, Mas buka lowongan dulu. Kalau saya di OLX, Kaskus dan Seribu Lancer. Mas buka lowongan dulu, syaratnya tentu ini tidak perlu saya tunjukkan ya bagaimana bunyinya, maksudnya Mas silahkan kasih detail butuhnya seperti apa sih, priakah, wanitakah, usia berapakah, sudah bekerjakah, mahasiswakah atau bagaimana, silahkan didetailkan, kasih estimasi gajinya atau bayarannya. Nanti dapat tuh beberapa banyak lowongan kan, Mas minta sampel dari semua penulis, sampel baru ya pastinya fresh, kemudian Mas baca. Dari itu Mas sortir nih mana yang paling cocok dengan gaya atau selera Mas. Dapat tiga, ketiga-tiganya terima dulu Mas, terima dulu, baru kasih job. Nanti job itulah yang akan menentukan siapakah penulis yang bisa bertahan. Karena saya turnover-nya banyak di situ. Iya, sampelnya bagus, lulusannya oke. Dari segi persediaan waktu ideal, tapi begitu dapat kerjaan dia nggak konsisten. Hari ini telat, hari besok cepat kumpulnya, hari besok telat lagi, hari besok mulai banyak typo. Nah ini nanti ujian sesungguhnya pada saat di bulan pertama. Nanti di bulan pertama Mas Haryadi bakal bisa lihat nih siapakah yang konsisten, siapakah yang harus dilepas. Nah untuk alur kerjanya saya biasanya pagi saya kasih kerjaan, nanti malam dia setoran. Udah seperti itu doang, pagi kerjaan, malam setoran, pagi kerjaan, setoran, seterusnya. Tergantung apakah dia tugasnya setiap hari, atau misalnya Mas Haryadi langsung kasih keyword selama seminggu. Ini kan beda tuh. Kalau Mas Haryadi keywordnya setiap hari, berarti store-nya setiap hari. Kalau dia keywordnya untuk 1 minggu, berarti kasih jeda. Apakah 2 hari sekali dia storannya, atau sesuai dengan kebutuhan Mas Haryadi. Kalau memang kontennya diperlukan tiap hari, tetap kirim tiap hari. Kalau beli fresh adsense itu gimana, Bang? Not recommended. Satu, Mas nanti repot di bagian verifikasi. Itu ya, verifikasi PIN-nya, verifikasi KTP-nya, dan sudah di situ. Yang kedua, kalau beli fresh blog dan fresh adsense itu sama aja, Mas bikin dari awal, mendingan bikin dari awal sih kalau menurut saya. Kenapa? Kalau bikin dari awal, Mas bisa pakai ekstensi yang sesuai dengan selera Mas. Kalau fresh, biasanya kan ekstensinya .me, .xyz, yang lain, bukan .com, yang kadang nggak sesuai dengan selera kita kan. Namanya juga kita nggak bisa milih. Sementara, strateginya sama Mas. Beli blog fresh dengan AdSense fresh itu sama beratnya dengan kita bikin baru. Tapi kalau bikin baru, kita domainnya bisa milih sesuai selera kita, bisa nama kita, ekstensinya bisa sesuai dengan keinginan kita mau registrar di mana, kita bebas pilih. Tapi kalau beli jadi enggak, not recommended. Dari Ahmad Arif lagi, Mas kalau beli blog, kalau baru mulai ngeblog untuk bisa bikin iklan AdSense itu sekitar berapa bulan? Artikel 30 udah bisa Mas daftar. Artikel 30 udah bisa daftar. Ya, lengkapi dulu dong halaman-halamannya, kayak misalnya privacy policy, kontak us, author, kemudian lengkapi widget-widget di sebelah kanan kiri Mas ya, ada recent post, ada kalender, masukin aja, ada archive, masukin aja, oke nggak apa-apa. Di awal jelek dulu nggak apa-apa, jangan idealis dulu. Pokoknya sesuai dengan seperti blog-blog cupu Mas. Blog-blog cupu tuh biasanya ada kategorinya, ada arsipnya, ada tag-nya juga, footer-nya juga dilengkapin, baru didaftarkan. Jangan mengandalkan isi doang. Halamannya juga harus lengkap navigasinya. Kalau bulannya, kalau seminggu udah genap 30, udah bisa daftar Mas, nggak apa-apa. Nggak harus nunggu sekian bulan kok. Artikelnya udah 30 dalam seminggu Mas Kebut.
It's okay, langsung daftar aja, nggak apa-apa. Saya Kopas juga ada yang approve kok. Mas lebih baik daftar sendiri atau beli? Nah, sudah saya jawab tadi Mas ya. Kalau Mas belinya fresh, mendingan daftar sendiri. Karena sama-sama sulit. Yang daftar dan beli itu gampang, ngisinya susah. Ngisi earningnya susah. Tapi kalau Mas beli blog yang sudah jadi dengan akunnya. Tapi kalau Mas Rahmat beli fresh, itu sama sulitnya Mas dengan Mas bikin baru. Nah, maksudnya bikin sendiri. Bagi-bagi tips tentang penjamin jual kerja kalau blog sudah 4 Mas. Nggak ribet sih Mas ya. Saya tinggal Mas, kalau tiap hari, kalau Mas update-nya tiap hari ya berarti tinggal dibagi-bagi aja. Tiap hari ini penulis ini, blog ini, penulis ini, blog ini. Tapi kalau seminggu 3 kali tinggal dirotasi aja. Saya nggak ada ini sih, strategi khusus. Beli blog web blogger apakah tetap oke Mas? Bukan WordPress tetap oke. Nanti kan bisa migrasi Mbak ke WordPress. Mas Joko bisa migrasi ke WordPress. Mas, tips memilih penulis yang selama ini Mas menemukan pendapat bagaimana? Pakai seleksi Mas dari sampelnya dulu. Sampelnya dulu, jangan satu penulis yang dipilih. Misalnya Mas butuh satu, yang dipilih 3. Karena nanti tadi proses pada saat dia mulai menulis itu yang menjadi ujian sebenarnya. Nanti banyak yang berguguran tuh biasanya. Jadi kalau Mas Fajri butuhnya satu, ambil satu, ya udah gugur satu habis. Tapi kalau Mas Fajri pilih 3, di bulan awal jalan 3-3-nya, it's okay. Nanti saya yakin banyak yang berguguran. Berkaitan, oke, Mas Heribertus lagi, berkaitan dengan pertanyaan di atas, cara menjaga trafficnya bagaimana? Apakah bisa sama? Yes, Mas, sama. Backlink mah nanti dulu ya. Konten aja dulu. Backlink nanti dulu. Konten dulu, wajib konten dulu. Rutinkan kontennya dulu, pelan-pelan. Kalau trafficnya stagnan, enggak, kita siram konten dulu. Backlink nanti aja, Mas. Oke. 20 bahasa Indonesia, Mas. Bahasa Indonesia. Ya, kisaran 1.000 sampai 2.000 kata. Segitu angkanya. Mas Anton, saya nggak pernah daftar Genius, Mas, jadi tidak bisa banyak bantu, tapi ya saya pakai format ini. Dari awal blog tahun 2008 sampai sekarang, saya masih pakai format ini. Tapi untuk pengalaman Genius, saya belum pernah punya pengalaman Genius, jadi tidak berani banyak kasih komentar, Mas Anton, maaf ya. Oke, Mas Rahmat, harus nunggu berapa visitor? Enggak, Mas, nggak perlu nunggu. Cukup artikelnya saja. Untuk pembelian blog dengan target luar negeri, apa ada kriteria tambahan atau tidak, Mas? Iya, pastinya iya ya. Grammarnya, problemnya adalah kita bisa nilai grammar tidak. Itu jadi pertanyaan yang lainnya kan. Yang pasti grammarnya bagaimana, readable tidak. Karena unik saja tidak cukup. Kita pakai spinner nih, itu unik banget, tapi nggak bisa dibaca. Kita pakai spinner tuh unik banget, tapi nggak bisa dibaca. Jadi pastikan grammarnya, readability-nya bagus. Kalau dari blog luar negeri. Kemudian kalau blog luar negeri, kita nanya bukan lebih ke seller, tapi nanya ke kita ya. Kira-kira kita bakal bisa nggak ya yang ngisi kontennya? Karena ini problem kita adalah kita tuh sering merasa kita mampu. Padahal hasilnya kita nggak mampu. Ketika kita lihat screenshot earning orang lain yang ribu-ribu dolar sebulan atau bahkan sehari, kemudian kita tanya, ini blog apa Mas? Blog bule. Wah, itu biasanya kita cenderung merasa kita mampu untuk menduplikasinya. Gitu. Padahal kita mungkin ini ya kemampuan bahasanya agak kurang. Dan ini problema banyak blogger di Indonesia. Kita hanya tergiur dengan earning, tapi lupa dengan weakness kita. Ya, analisis SWOT-nya juga harus bagus. Strength-nya kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita gimana, opportunity-nya gimana, ancamannya sih siapa aja.
Blok Boolean itu bagus sih untuk istilahnya dari segi earningnya saya setuju berpuluh-puluh kali lipat dari blok Indo. Tapi persaingannya juga beratus-ratus kali lipat. Kesulitan untuk produksi kontennya juga berkali-kali lipat. Biayanya juga berkali-kali lipat. Nah, kalau di awal kita tidak punya amunisi yang cukup, ini saya khawatir jadi bumerang. Jadi pertanyaannya tidak hanya pada sisi blog dan penjualnya, tapi juga ke kitanya nih Mas Randy. Make sure pastikan kita itu punya kemampuan tuh untuk produksi kontennya. Oke, kita bisa bayar orang, tapi bahasa Inggris ini beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita bisa dengan mudah untuk melakukan check and recheck seberapa bagus tulisannya. Tapi kalau bahasa Inggris, kan kita juga harus bisa bahasa Inggris untuk ngecek nih tulisan dari writer kita. Kalau kita nggak punya kemampuan agak sulit. Tapi kalau punya kemampuan, ya saya sangat mendukung sekali untuk bahasa Inggris. Ada kemampuan ke bahasa Inggrisnya, ada kemampuan dari segi finansialnya, tidak ada alasan untuk Mas tidak mencoba. Coba Mas, oke. Selanjutnya, masih pertanyaan, masih Mas Rahmat. Mas Rahmat silahkan coba micro niche ya. Jangan yang gado-gado, yang micro niche misalnya nih, niche yang CPC-nya lumayan. Bisa misalnya yang berkaitan dengan karir, pekerjaan, industri ya, industri, produk. Kenapa niche tersebut potensial? Karena ketika ada produknya, ada industrinya, maka akan ada banyak iklan yang muncul sesuai dengan industri tersebut. Sehingga CPC-nya juga baik, karena kalau industri biasanya bisnisnya bisnis gede, miliaran lah, triliunan, maka budget iklan juga gede. Nah, ini soal CPC nih. CPC itu saya masih bingung kenapa banyak teman-teman kita yang percaya bahwa CPC dipengaruhi oleh posisi iklan. Padahal enggak ya, CPC itu dipengaruhi oleh ya budget pengiklannya, kemudian momentumnya, kemudian seberapa bagus blog kita, punya bid potensi dari blog kita bagus, itu CPC-nya cenderung lebih bagus. Tapi kalau posisi tidak pengaruh CPC, posisi lebih ke CTR-nya, bukan CPC. Misalnya, posisi kita ubah ke header hari ini, kebetulan CPC-nya membaik. Saya yakin besoknya turun kok. Besoknya lagi mungkin bisa naik lagi, tapi besoknya lagi akan turun lagi. Nah, kalau CPC dipengaruhi oleh posisi, maka seharusnya ketika di bottom CPC-nya kecil, dipindah ke header posisinya, CPC-nya harus membesar terus dong, nggak turun-turun. Logikanya seperti itu. Mas Rahmat bisa coba micro niche ya. Micro niche itu banyak Mas, misalnya Tekno bisa ke laptop saja, bisa ke handphone saja, bisa ke tutorial saja, bisa ke server saja, bisa ke hosting saja, itu micro niche. Lebih gede ini CPC-nya. Mas, sekarang banyak jamur blok AGC, bagaimana cara menghindarinya Mas? Agak sulit ya Mas Rede ya. Blok AGC agak sulit. Karena mereka selalu punya cara sih ya untuk mengambil konten kita. Selalu punya cara. Palingan di kontak Japri sih, di Japri terus ancam gitu mungkin. Jujur saya digituin juga, banyak blog digituin juga. Tapi insya Allah nggak ngaruh ke traffic lah ya, sejauh ini belum ngaruh ke traffic sih Mas. Jadi selama traffic minimal stagnan bertahan, saya yakin nanti mereka dapat ganjarannya sendiri. Kita udah berusaha mencegah, ya, tapi ternyata mereka selalu punya cara untuk ngambil konten kita, ya mau gimana lagi, agak sulit sih. Betul Mas, itu dia. Yes, betul Mas Gunto, Mas Herbertus. Ada lagi pertanyaan teman-teman, silahkan. Saya kalau bisa pakai suara nih biar kita bisa lebih dekat. Nah, next mungkin bulan depan ya kita akan coba, saya akan voting lagi, sesi live streaming lagi bulan depan, insya Allah. Mungkin lebih ke ini ya, saya ingin mencoba untuk menggali teman-teman kita yang baru masuk kelas, tapi masih buta sama sekali, artinya dia nggak ngerti nih mulai stepnya dari mana. Mungkin saya akan fokus ke situ dulu ya.
supaya nanti kita starting point-nya satu level, di materi-materi untuk live streaming berikutnya, kita ngebutnya bareng-bareng gitu. Nggak ada yang ketinggalan. Saya inginnya seperti itu. Nanti kita akan coba voting. Saya khawatir ada teman-teman kita yang belum paham apa itu domain, apa itu hosting, tiba-tiba harus riset keyword ya, pasti bingung. Saya yakin ada dan nggak enak untuk ngomong biasanya. Saya paham itu. Nanti saya akan voting lagi untuk next live streaming. Monggo kalau ada pertanyaan, Mas, ada lagi? Oh, ada micro-niche. Bagaimana pengembangan? Ya, itu resiko micro-niche, Mas. Micro-niche itu kontennya sempit. Sebenarnya nggak mungkin mentok ide sih, Mas. Mentok ide itu terjadi kalau kita agak malas riset. Saya yakin ada banyak ide yang bisa digali. Cuman mungkin Mas perlu sedikit improvisasi. Misalnya nih ya, Mas bahas soal server, misalnya, untuk industri digital ya, server. Mungkin topik di servernya habis, tapi Mas bisa kan nyerempet ke yang lain. Server itu berkaitan tentang software-nya, Mas, software servernya. Terus berkaitan dengan coding programmernya. Jadi tidak selalu server doang lempeng di situ. Mas bisa bahas misalnya dari segi server itu kan ada banyak ya, ada cloud, ada VPS, ada dedicated, ada hosting. Hosting dengan server agak jangan disamakan ya. Walaupun sebenarnya konteksnya sama, tapi hosting dengan server itu sedikit berbeda. Hosting ada share kan, ada VPS dedicated. Kemudian ada juga karir di situ. Bisa kita jabarkan sentuh juga konten-konten dari segi karirnya. Jadi pengembangannya sebenarnya bisa Mas kembangin, tapi jangan jauh-jauh. Jangan dari server, Mas larinya ke gadget. Jauh banget kan. Jadi pengembangannya saya rasa bisa melebar dikit-dikit, tapi masih seputar dengan needs kita. Ya, kalau Mas ngerasa kontennya udah mentok. Kalau belum ya harus fokus ke kontennya dulu, sampai kering. Mas gali sampai kering, Mbak gali sampai kering, baru nanti ketika habis, entah tahun depan, entah 2 tahun lagi. Dan kan kalau sudah setahun 2 tahun, udah jalan blognya, saya yakin udah berkembang ya, isi kantongnya juga berkembang, dan pastinya kita bisa buka microniche yang lain, bikin blog yang lain, microniche juga, tapi niche yang berbeda. Gitu. Jadi yang itu cukup di maintain saja, jangan sampai benar-benar kosong, tetap ada konten seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Mbak bisa bikin blog yang baru dengan microniche yang baru juga. Jadi lebih, artinya scale up, juga harus scale up ya, jangan di situ terus. Gitu, Mbak Anissa. Ada lagi teman-teman, silahkan. Oh ya teman-teman perlu tahu bahwa Embbryo ini ada 2 kelas ya. Ada Embbryo 1 dan Embbryo 2. Embbryo 1 ini materinya 2, SEO dan blog. Kalau Embbryo 2 itu hanya SEO saja. Nggak banyak, hanya sekitar 60 orang kalau nggak salah. 60 atau, ya sekitar itu kalau nggak salah. Tapi join juga di kelas yang sama ini. Seller. Ya, yang paling penting ini sih ya, di Google akun Google-nya ya, akun Google-nya, kemudian hostingnya ya, karena datanya kan di hosting ya, dari hosting, dia hostingnya diamankan dulu, kemudian di akun AdSense-nya itu sih yang paling bisa diklaim di situ. Jadi biasanya akun Google itu dia terkonek ke gadget, jadi dia di PC-nya udah sign out, tapi di gadgetnya masih nyambung nih, masih terkonek di sini, masih terkonek di sini. Jadi dia kalau seandainya Mbak ganti passwordnya, tapi perangkatnya masih terhubung di sini, masih ada kemungkinan dia untuk ambil alih. Tapi kalau Mbak langsung log out device-nya di pengaturan Google itu ada pengaturannya Mbak, ada device namanya, connected device, Mbak langsung sign out di situ. Jadi semua device yang pernah terconnect di sign out semua. Dengan di sign out maka nanti gadgetnya otomatis ter-sign out ya. Ya bisa lagi sign in.
Kemudian two factor autentikasi 2 faktor diaktifkan. Udah cukup aman sih itu. Ada lagi. Embrio sama Mas materinya, sama persis. Nggak berbeda jauh sama persis. Yang lebih ekspor nggak ada sih Mas. Di materi saya ya cuman itu. Mungkin nanti ada beberapa penambahan lain yang akan saya tambahkan, tapi nggak banyak. Karena definisi expert ini masing-masing orang berbeda rasanya ya. Agak sulit saya untuk yang expert yang mana sih gitu. Saya agak sulit juga untuk menentukannya. Mungkin expert bagi saya dan expert bagi Mas Fajri agak berbeda, bisa saja berbeda. Sama Mas, nggak ada perbedaan. Sama. Embrio 1 dan Embrio 2 sama. Materinya sama. Perbedaan di ini aja sih, di materinya. Jadi di Embrio 1 lebih dulu, di Embrio 2 lebih lambat. Sekarang dia susulan dia Mas, nyusul. Jadi materinya agak lebih terlambat dibandingkan Embrio 2. Dibandingkan Embrio 1. Kemudian teman-teman kalau ada pertanyaan dan teman-teman canggung untuk melempar pertanyaan di grup, boleh japri ya, jangan sungkan. Insya Allah saya rasanya belum pernah tidak menjawab pertanyaan via japri. Mungkin telat iya, karena mohon dimaklumi saya ada banyak pekerjaan juga. Dan saya juga bermain Instagram belakangan ini, jadi ada mainan baru, mungkin next time bisa kita schedule juga untuk Instagram. Kalau terlanjur punya 10 blog, oh wow, tapi sebenarnya baiknya mulai dengan donasi. Ya mau nggak mau harus ini Mas bunuh beberapa. Dibunuh ada 2 pilihan Mas Dani. Blog yang dihentikan itu bisa jadi di redirect ke blog yang Mas pilih sebagai blog utama. Redirect ya, redirect. Jadi ranknya akan rank dari blog yang kita bunuh akan menjadi poin ke blog yang Mas pilih sebagai blog utama. Pilihan kedua memang Mas biarkan expire dan nggak Mas renew lagi. Ini saya rasa lebih masuk akal ya ketimbang Mas bertahan 10 blok, keteteran akhirnya nggak jadi semua. Lebih baik korbankan separoh, fokus di 5 atau 3, tapi jadi energinya fokus ke situ, spending ke situ, insya Allah punya kans untuk jadi, punya kesempatan untuk jadi dan berkembang. Timbang Mas fokus ngotot kekeh di 10 karena alasan sayang, tapi energi habis, tidak ada yang berkembang malah akhirnya, karena nggak dapat porsi perhatian yang cukup. Saya rekomendasi bunuh saja Mas, pertahankan 3 saja, yes, pertahankan 3, fokus di situ dulu. Nanti kalau 3 ini sudah rajin kasih earning, udah rajin gajian, baru Mas bisa percayakan 3 ini ke tim. Mas pindah ke blok-blok yang baru untuk bikin yang baru. Yang blok yang baru ini jadikan dulu, baru deh pindah lagi ke blok yang baru lagi gitu. Konten cluster ya, oke. Siap Mas Fajri. Allah akan saya bikinkan nanti videonya ya. Konten cluster. Oh, yang itu ya. Siap coba. Tambahan untuk ini Mas Dani, untuk harus mulai dari mana sih gitu. Cek yang dari segi trafficnya boleh, dari segi trafficnya mana sih yang paling cepat berkembang, itu dari situ boleh. Atau dari topik yang Mas Dani paling sukai. Jadi kalau pagi hari itu kira-kira blog mana sih yang paling pengen Mas Dani lihat, yang kayaknya kok kalau mau cek blog tuh ke dia terus gitu. Nah itu boleh. Itu artinya topiknya sesuai dengan relate dengan jiwa Mas Dani. Ya 2 pilihan nih, dari trafficnya atau dari topik yang paling Mas suka ya. Ada lagi teman-teman? Cukup ya? Udah jam 2.39, jam 3. Hampir jam 3 ya. Silahkan ada lagi, saya kasih 5 menit. Untuk member-member baru mungkin yang baru join Embrio boleh
Kira-kira apa yang dibingungkan dari kelas embrio? Iya, di direct masih dipakai Mas beberapa orang. Masih dipakai untuk yang ya biasanya untuk project, biasanya untuk project pakai Mas. Sekolah rendah untuk bangun untuk blok sama sekali minimal relatif Mas ya, nggak bisa diukur gitu Mas ya, karena satu ilmu, satu cara dipraktekkan oleh 3 orang itu hasilnya berbeda jauh Mas Fajri, nggak akan sama. Kalau zaman dulu ya, zaman tahun 2010, 2011, 2012, 3 bulan tuh udah bisa melihat earningnya gitu. Minimal udah yakin, lah ini bulan depan gajian 3 bulan. Tapi kalau sekarang semakin kesini semakin sulit. Karena Google makin pintar ya. Google makin pintar. Ada banyak metodologi yang dulu efektif kita pakai, nggak bisa lagi diimplementasikan di zaman sekarang. Kemudian Google juga semakin ketat dari segi aturan on page-nya, dari segi kecepatan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa semakin banyak blogger-blogger yang bermunculan. Kemudian Google-nya juga mengubah peraturan. Kalau zaman dulu kita bisa add site sesuka hati, sekarang nggak bisa lagi. Kalau zaman dulu daftar kayaknya salah ada isinya blog langsung diterima, sekarang nggak bisa gitu lagi, harus lebih bagus lagi. Kemudian CPC juga kalau CPC relatif ya agak susah. Tapi CPC kalau untuk ini iklannya, klien iklannya semakin banyak sih sebenarnya. Karena industri juga berkembang kan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seberapa cepat berkembangnya seorang di dalam dunia blogging, Mas Fajri. Saya punya ponakan. Saya ada 3 orang keponakan itu di blogging semua, di AdSense semua. Sekarang mereka udah bisa banyak bicara di dunia blog. Maksudnya karena mereka udah ngerasain gaji di situ. Tapi di balik itu prosesnya panjang panjang sekali, Mas. Dan dari beberapa keponakan yang belajar, yang berhasil itu justru mereka-mereka yang punya kondisi kesulitan paling berat, baik ekonomi maupun keluarga. Justru keponakan-keponakan yang berada di zona nyaman, yang orang tuanya masih mapan dan dia juga istilahnya masih hidup enak, itu agak susah berkembang. Jadi ketekunan juga pengaruh banget untuk menentukan keberhasilan. Tapi untuk sekarang saya bisa bilang Mas Fajri butuh setahun untuk bisa punya blog yang settle, ngasih gaji setiap bulan. Setahun Mas Fajri. Saya nggak bisa kasih janji kurang dari setahun bisa berkembang. Setahun pun itu juga masih tergantung oleh seberapa bagus usaha kita. Seberapa bagus usaha kita, seberapa konsisten kita, seberapa crowded pasar yang Mas Fajri masuk nyemplung di situ. Kalau Tekno kemudian Mas Fajri bermain dengan berakal, kompas, jalan tikus, bisa lebih lama Mas Fajri. Bisa lebih lama. Tapi kalau Mas Fajri bermain di niche-niche yang tidak banyak digarap orang, kompetitornya masih ya blog-blog mainstream yang sesama kita, bukan media, bukan perusahaan menurut corporate. Mas Fajri punya peluang lebih besar. Jadi keputusan di awal milih niche, eksekusi keywordnya, eksekusi kontennya juga pengaruh. Jadi kompleks sekali Mas Fajri. Saya nggak bisa kasih waktu fix ya. Tapi kalau Mas Fajri tanya kisaran, saya bilang setahun. Ponakan saya rata-rata setahun. Ada yang lebih malah, ada yang 2 tahun baru merasakan enaknya sekarang ongkang-ongkang kaki, nggak kerja, duitnya banyak ya. Dia butuh 2 tahun. Saya ada akun hosted dari YouTube yang diubah. Yes, Mas Fajri harus, Mas Unto harus daftarin pakai
domain, bisa. Nanti ada pilihannya di atas, saya nggak tahu apakah masih sama atau tidak. Kalau yang zaman dulu Mas Bunto, ada pilihan tombol di atas tuh, ada upgrade kalau nggak salah. Kalau yang itu ya ada tulisannya this account non host this account hosted account, hanya bisa di YouTube, blogger dan sebagainya. Nanti di situ ada linknya, diklik nanti ada pilihan di situ upgrade. Nah, tinggal upgrade, Mas Bunto masukin domainnya, nanti tinggal ikutin prosesnya. Mas Aman Arif, Mas baiknya upload konten berapa kali seminggu? Tergantung, kalau kontennya konten panjang 2.000 sampai 3.000 kata, seminggu 3 kali cukup. Kalau kontennya pendek-pendek 500 kata, wajib tiap hari kalau mau cepat berkembang. Ya konten ini juga kalau bisa 3.000 kata setiap hari lebih bagus, lebih cepat. Tapi kalau nggak bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali it's okay, tapi bantu dengan pendukung ya. Kalau seminggu 2 kali pendukungnya banyakin. Waduh, rumah minimalis berat banget Mas. Mbak Anissa, rumah minimalis berat banget sih. Saya nggak main rumah, tapi saya tahu itu berat. Rumah itu seperti wisata, Mbak Anissa. Seksi, hijau ya, hijau, tapi berat banget. Yes. Ngisi kontennya juga berat karena harus banyak gambar, saya agak males. Terus resiko copyright lagi gambarnya kadang kan. Terus apa ya? Berat lah. Persaingannya agak lumayan berat sih kalau menurut saya. Kalau soal itu saya kembalikan ke Mas nih, ke Mbak Nisa nih. Kalau ada budget, yes, saya rekomendasi lepas saja. Atau kalau mau coba peruntungan, misalnya domainnya namanya nggak ada kata-kata rumah minimalisnya, misalnya namanya bisa general lah gitu. Namanya misalnya nama Mas, atau namanya tidak ada embel-embel rumahnya, tidak ada embel-embel desainnya, maka pakai domain yang sama, kontennya saja diganti. Tapi kalau nama domainnya udah ada rumahnya, ada minimalisnya, diganti konten yang tidak relate dengan itu agak gimana ya? Kalau saya mending domain baru sih, atau domain murah kan ya. Lebih baik ganti niche, yes. It's game. Saya nggak garap sih Mas ya, saya agak ragu. Niche game itu kalau menurut beberapa teman, marketnya besar tapi duitnya nggak ada, katanya sih ya, saya nggak tahu juga. Marketnya besar tapi duitnya nggak ada. Tapi kalau Mas menggunakan Google AdSense tidak bermaksud untuk terjun ke industri gaming e-sportnya, saya rasa masih punya peluang sih, Mas Indra. Jadi targetnya lebih ke gamernya, bukan industri gamenya. Tapi kalau Mas Indra suka dengan game, coba aja Mas. Coba. Saya kebetulan nggak main ya, jadi saya nggak bisa kasih insight secara akurat. Mas Wahyu, saya masih percaya blog nggak akan pernah mati ya. Satu, oke, YouTube naik daun, tapi membaca dengan menonton tuh beda hal ya sih menurut saya. Ada beberapa konten-konten yang nggak cocok ditonton. Ada konten-konten yang memang cocok yang ditonton. Ada. Jadi walaupun irisan pasarnya cukup lebar, tapi blog kayaknya nggak akan mati Mas Ayu. Selama Google masih ada, selama orang masih punya mata ya untuk baca, kemudian cuman betul akan ada banyak teknologi yang mempengaruhi bagaimana cara kerja blog. Misalnya gini nih, di Amerika itu orang sudah tidak lagi mengetikkan kata kunci, tapi mengucapkan. Nah ini menarik nih. Jadi orang tidak lagi mengetikkan kata kunci, tapi mengucapkan. Sehingga sementara Google Search itu kalau dipakai menggunakan Google aplikasi, dia menampilkan informasi pakai card itu dia istilahnya apa ya? Seperti fitur snip atau read snip, di mana dia hanya menyarankan halaman satu saja, nomor satu saja. Jadi ini jadi tantangan di situ. Jadi pencarian suara itu
akan mengubah sedikit banyak bagaimana cara kita untuk bekerja ke depannya. Tapi tetap di blok, tetap akan terpakai. Terus juga ada artificial intelligence. Jadi ke depan mungkin akan muncul platform-platform baru yang bisa jadi alat bantu buat kita, jadi sebaliknya jadi komentator buat kita. Termasuk Google-nya juga. Google mungkin ke depan akan lebih cerdas lagi dibandingkan sekarang dari sisi artificial intelligence-nya. Jadi kita juga mungkin dituntut untuk lebih value-nya lebih bagus lagi. Tapi still platform blog-nya tetap nggak akan mati, saya yakin. Satu hosting saja Mas Rahmat, satu hosting saja untuk menghemat budget. Kalau trafficnya masih ya 100-200, satu hosting saja. Nanti kalau trafficnya semakin naik, baru deh. Dipisah-pisah, blok 1 hosting VPS 1, blok 1 lagi, VPS lagi, beda lagi. Gitu. Ya, trafficnya udah di atas 3.000, bagusnya VPS. Satu blok, satu VPS. Mas, nis peluang usaha, sekarang saya main Instagram sih Mas, saya main Instagram, affiliate, tapi juga apa ya, saya nggak janjikan pasti berhasil ya, karena tergantung eksekusi masing-masing. Tapi saya main Instagram sekarang. Instagram saya pakai dua cara, ada yang memang build dari awal, ada yang saya beli jadi, ada yang saya beli setengah jadi. Jadi yang saya beli ada yang masih 10K saya beli, saya rawat, ada yang saya bikin dari nol, ada juga yang saya beli 100K ada juga. Jadi saya sekarang lagi fokus ke Instagram. Materi tentang VPS. Saya coba Mas ya, VPS, karena VPS ini agak berat berat dari segi materinya, berat untuk saya bikin materinya, juga berat untuk yang mengkonsumsi materinya. Karena VPS itu harus pakai coding ya, dan saya khawatir justru sulit bagi saya, juga sulit bagi yang mengkonsumsi materinya. Tapi saya pertimbangkan Mas ya, mungkin di yang kelas-kelasnya ya, untuk misalnya cara pilih VPS, cara install panel dan sebagainya, masih kelas ringan, insya Allah saya bisa. Oke, ada lagi. Oh, sorry Mas Yuda, saya salah tanggap nih. Pertanyaannya Mas Yuda adalah niche peluang usaha dan bisnis online, berat nggak Mas persaingannya? Sorry, saya salah. Saya bacanya sekilas nih, ini penyakit netizen. Oh gitu, iya kalau peluang usaha cukup berat, apalagi kalau keywordnya benar-benar peluang usaha Mas Yuda. Bisnis online juga, kalau bisnis online masih terbuka, kalau saya lihat ya, beberapa kali saya riset, kalau sekarang mungkin Mas Yuda bisa verifikasi dengan cara riset lagi lebih dalam. Kalau keyword seputaran peluang usaha, ada masih banyak yang bisa digali. Tapi kalau keyword benar-benar exact peluang usaha itu berat. Tapi kan ada banyak nih turunan-turunannya. Nah, Mas Yuda bisa garap di situ. Turunan peluang usaha kan banyak ya, bisa digali lebih jauh. Wajib riset Mas Yuda untuk memastikan tidak bisa berdasarkan apa yang saya utarakan. Mas Yuda wajib riset. Harus based on data. Dengan punya data, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan step-step kita nih. Oh, kita udah seperti ini datanya yang kita pakai. Ternyata hasilnya seperti ini. Besok kita pakai data yang lain berbeda, hasilnya seperti ini. Mas bisa compare besoknya pakai data yang hasilnya valid. Gitu. Harus based on data. Monggo, silahkan. Ada lagi? Betul nggak ada yang cari traffic pakai Google? Saya ada Mas, banyak. FB banyak yang FB AdSense kan ya. Tapi jujur saya nggak pernah. Saya nggak pernah dan saya tidak paham ilmunya, saya tidak bisa jawab. Tapi ada banyak. Ya ini kayak orang berbisnis sih Mas Kunto. Jadi Mas iklan budgetnya 1 juta misalnya sebulan.
ngarepnya dari iklan dapatnya 10 juta gitu. Jadi untungnya berarti 9 juta gitu. Tapi dari beberapa perjalanan saya beberapa tahun bermain di dunia IM, FB ads itu kok rasanya apa ya, tidak awet ya, nggak awet ya. Maksudnya satu, nggak awetnya, ada banyak teman yang kebanet gara-gara main itu. Terus invalid click-nya tinggi. Terus sampai kapan kita mau ngiklan? Efeknya gini, maka menjadi nggak pasif income lagi karena kita harus mikir iklan, mikir konten iklannya, kita harus nyiapin modal iklan dan sebagainya. Dan kalau kita tidak iklan, tidak ada income, maka menjadi tidak pasif income lagi. Nah, di situ yang bikin saya agak tidak terlalu tertarik. Saya lebih suka gimana caranya kita tidur, uang untuk masuk. Itu yang jadi konsep saya. Ada Mas Bento, banyak yang seperti itu Pak. Dan ada kelasnya itu banyak, kalau Mas mau belajar boleh. Uh, kalau menurut mereka ada profitnya Mas Bento. Yes, ada profitnya. Tentu mereka punya cara-cara tersendiri ya, saya nggak tahu bagaimana caranya. Kalau dia mainnya main adsense blok bule, mungkin kan ya chipsnya gede ya, bisa jadi. Jadi gimana dia caranya? Karena untuk bikin iklan Facebook yang kliknya biayanya kecil tuh ada caranya. Ada caranya, ada metodenya. Dan kalau itu diterapkan secara efektif, ya pasti untung, bisa untung. Ada kelasnya itu, kalau nggak salah. Tapi saya belum naik ke sini. Begitu Mas. Untuk ukuran traffic block, kalau sudah berapa ya Mas? Sudah gajian rutin setiap bulan, Mas baru boleh geser ke yang lain. Kalau belum jangan. Misal nih sekarang Mas Dani ngelola tiga blognya satu akun ya, satu akun misalnya. Dari tiga ini udah bisa ngasih gajian tiap bulan. Kalau sudah, Mas bisa geser ke blog yang lain. Kalau belum jangan, besarkan jadiin itu dulu. Tapi kalau Mas Dani ngerasa mau lebih aman, bisa menetapkan angka-angka yang lain. Misalnya, oke, gajian tiap bulan, tapi nominalnya berapa? Misalnya 3 juta. Berarti setelah 3 juta baru Mas Dani geser ke yang lain. Kalau belum 3 juta masih di blok itu saja. Karena khawatirnya kita udah pecah fokus, yang lama ditinggalin malah nggak ke-handle semua. Itu sih. Cara yang terbaik adalah 3 blok udah jadi, ditinggal tapi ditinggalnya pakai tim, ada yang ngerjain kontennya. Kita cuma cek-cek doang Mas tiap hari atau tiap kapan update-nya. Kita cek artikelnya udah sesuai atau belum. Udah kontennya update-nya gimana, reguler atau tidak. Nah, tugas kita cuma gitu doang. Sembari bikin blog yang baru atau sembari bermain bisnis-bisnis yang baru. Oke, 2 menit lagi ke jam 3. Masih ada waktu 2 menit kalau ada yang ditanyain. Kayak saya kan selain ngelola blog, saya juga pegang SEO dari sosial dan Trikinet. Tanpa tim mustahil saya bisa, Mas. Nggak mungkin bisa, karena di perusahaan juga ada target kan. Ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Kalau saya yang di blog, nggak bisa. Saya bisa nerima tawaran dari sosial karena blog udah bisa saya percayakan ke tim. Saya bisa ngelola main affiliate Instagram juga karena blog sudah saya percayakan ke tim. Tanpa tim nggak bisa. Oke, kalau Mas mainnya, oke, ini rata-rata ya Mas Herbitus ya. Kalau blog Indo itu untuk dapatkan hasil sehari
15.000 sampai 20.000, Mas butuh 1.000 sampai 1.500. Jadi 1.000 traffic 1.000 itu kisarannya 10.000 sampai 15.000. Berlaku kelipatan. Tapi juga terkadang lebih rendah, jadi tergantung CPC-nya dari klien, dari pengiklan. Tapi rata-rata seperti itu. Indonesia itu 1.000, traffic 1.000 ya sehari, itu 10.000 sampai 15.000. Kalau CPC-nya bagus seperti Tekno, kemudian micro niche, itu lebih tinggi lagi. Sorry ini ada suara ya, saya dekat masjid soalnya kantornya. Lebih tinggi lagi. Kisaran seperti itu Mas Serbertus. Kalaupun toh lebih rendah, mungkin ada yang salah dengan kontennya. Jadi pemilihan konten juga harus diperhatikan. Tapi angkanya, saya hampir nggak pernah, kalaupun ada meleset paling sehari Mas. Ini sebulan nih, sebulan, trafficnya misalnya 1.000 sampai 2.000. Itu ya 10.000, 15, 10.000, 15, 15, 20. Ada yang mungkin 7.000, cuma sehari biasanya. Ada yang paling 50.000 pernah juga, tapi cuma sehari. Angka rata-ratanya di angka kisaran 10, 15, 15 untuk traffic 1.000 sampai 1.500. Biasanya berlaku kelipatan. Apakah ada yang lebih tinggi? Banyak. Ada yang pernah sharing itu 1.000 view dia dapat $50 ada. Yes Mas Ahmad sekalian dengan gambarnya. Sekalian dengan gambar. Sudah gambar, sudah. Kalau kita butuh video dari YouTube bisa boleh minta juga. Oke teman-teman, sudah jam 3. Sudah terdengar juga panggilan sholat. Jadi saya izin undur diri teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Saya berharap ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat. Dan saya akan senang sekali kalau materi-materi di kelas dipraktekkan juga sedikit banyak akan membantu bisnis teman-teman. Hasilnya mungkin berbeda satu sama lain, tapi biasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau sebaliknya, hasil tidak akan mengkhianati usaha kita masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua.